Ketika mereka sudah mendapatkan tazkiyah, terpilih sebagai menjadi sahabat Nabi SAW, apakah dengan serta-merta membuat mereka merasa bangga dan tidak beribadah lagi? Kita tahu nih, di antara para sahabat yang utama ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Disebutkan oleh Nabi, di antaranya siapa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar. Apakah ketika mereka sudah mendapatkan rekomendasi surga dari Nabi SAW yang kita tahu, Nabi SAW tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi masuk surga itu Abu Bakar. Ya. Terkait dengan Abu Bakar, jangan tanyakan ibadahnya, salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, sedekahnya bagaimana, kemudian jihadnya apa lagi. Nah, salah satu sejarah juga mencatat di mana begitu perhatian mereka dalam ibadah, walaupun mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, hal itu tidak merubah semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang Tabuk contohnya. Pada saat perang Tabuk, di mana perang ini perang untuk melawan tentara Romawi dalam kondisi cuaca panas. Kemudian Nabi hanya memerintahkan orang-orang yang ikut berperang itu yang punya bekal, ya, punya perlengkapan perang, ya. Selebihnya yang tidak memiliki, mereka tidak ikut serta. Dan pada saat itu Nabi SAW memotivasi kepada para sahabat untuk banyak berinfak, ya, untuk banyak berinfak. Maka masing-masing mereka membawa harta mereka yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala persiapan perang. Nah, salah satu yang berinfak di sana Abu Bakar. Ya, dia serahkan hartanya kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab, separuh dari hartanya diinfakkan di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi, tapi mereka tidak berhenti untuk ibadah. Bagaimana muamalah mereka, bagaimana akidah mereka, keyakinan mereka, yang inilah yang menjadikan mereka lebih unggul dari umat-umat yang lain. Ketika akidah yang sudah terpatri di dalam hati mereka, kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW mereka laksanakan. Ya, mereka laksanakan. Inilah yang menjadi pembeda ya kita dengan mereka. Mungkin ya orang mengatakan ya sebagaimana ya para sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW berandai-andai ini. Ya, berandai-andai kalau saya hidup di masa Rasulullah, saya pasti seperti para sahabat. Ya, saya pasti seperti para sahabat. Sahabatnya siapa dulu? Ya, sahabatnya siapa dulu? Ya, sahabatnya, kalau dia sahabatnya Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau sahabatnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya ini musibah besar. Ya, ini musibah besar. Maka apa yang Allah tetapkan hari ini untuk kita, yang kita mengenal ya sunnah Rasulullah, yang kita mengenal para sahabat Rasulullah SAW, tinggal kita ikut bagaimana generasi-generasi terbaik itu beribadah kepada Allah, ya bermuamalah kepada manusia, akidah yang kokoh. Nah, cukup itu. Ya, cukup itu, dan kita tidak perlu berandai-andai. Ya. Mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW akan surganya tak berhenti untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena yang mencontoh itu Rasulullah. Yang menjadi contoh mereka adalah Rasulullah. Bukankah Rasulullah itu maksum? Ya, dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Aisyah ya mengatakan kepada Nabi, yang Nabi sholat kakinya bengkak-bengkak, ya untuk apa lagi, padahal dosanya sudah diampuni. Dan ternyata sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bentuk syukur kepada Allah. Jadi seseorang yang sudah mendapatkan rekomendasi baik bukan berhenti untuk ibadah, tapi di antara bentuk syukurnya dia terus beribadah kepada Allah. Itulah generasi para sahabat. Nah,